Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ananda-ananda semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan pembelajaran menjelaskan makna puasa Ramadan, menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan, menjelaskan ibadah sunnah Ramadan dengan baik, menjelaskan beberapa hikmah puasa Ramadan, menjelaskan puasa Ramadan. Puasa. Siapa yang tidak kenal puasa? Bahkan insya Allah anak-anak ustazah semuanya sudah menjalankan puasa mungkin selama beberapa tahun ini. Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah mewajibkan puasa di bulan itu selama sebulan penuh. Banyak amal yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dilakukan selama sebulan itu, seperti salat tarawih, zakat fitrah, tadarus Al-Quran, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Ramadan merupakan gudang pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Sangat penting diperhatikan bahwa di bulan ini terdapat malam keagungan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan suci Ramadan dengan berceramah. Beliau bersabda, "Jika masuk malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dari golongan jin dan para pemimpinnya dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Ketika itu ada yang berseru, 'Para pencari kebaikan, majulah. Para pencari keburukan, mundurlah.' Allah pada setiap malam membebaskan banyak hambanya dari neraka." Puasa sendiri berarti menahan. Secara istilah, berniat karena Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hukum puasa Ramadan pastilah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yaitu orang yang dewasa atau balik dan berakal, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kewajiban itu berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan itu, berpuasalah. Dalam hadisnya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji ke Baitullah. Ketentuan puasa yang pertama adalah ada yang namanya syarat puasa. Syaratnya adalah apa syarat-syarat puasa? Namanya juga syarat anak ustazah ya, sesuatu yang harus dipenuhi dalam diri seseorang sehingga kewajiban untuk bisa berpuasa. Muslim harus muslim, yang tidak muslim nggak wajib berpuasa. Karena semua kewajiban dalam Islam hanya diperuntukkan untuk orang muslim. Berakal sehat, orang yang tidak berakal sehat atau gila tidak wajib berpuasa. Balik artinya sudah berusia dewasa.
Anak berusia 7 mumayyiz sangat dianjurkan untuk berpuasa sebagai latihan menjelang usia balik. Jadi untuk anak-anak ustazah yang belum balik, yang perempuan ditandai dengan haid, yang laki-laki dengan bermimpi ya, itu puasanya masih dianggap latihan, tapi tetap mendapatkan pahala. Yang keempat, mampu berpuasa, artinya kondisinya sehat dan tidak dalam keadaan uzur, seperti sakit, lanjut usia, bepergian, dan sebagainya. Yang kelima, suci. Bagi perempuan harus dalam kondisi dari haid dan nifas. Seorang muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh, anak-anak ustazah ya, sakit, ibu hamil atau menyusui, orang tua yang sudah uzur atau yang sudah tua sekali, serta wanita dalam keadaan haid atau nifas, dia harus mengqadha atau mengganti dengan puasa. Akan tetapi atau bisa kalau tidak mengganti, dengan menggantinya di waktu lain atau dengan mengeluarkan fidyah. Yang kedua ada yang namanya rukun puasa. Rukun puasa artinya perkara yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah puasa, sehingga jika tidak terpenuhi, ibadah puasanya tidak sah dan batal. Yang pertama harus niat, meniatkan di dalam hati kita akan melaksanakan puasa. Yang kedua ada yang namanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Waktunya, jadi anak-anak ustazah, waktu berpuasa itu siang hari, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau pada saat malam hari tidak boleh. Sunnah puasa yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, puasanya tetap sah. Sunnah puasa yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan di sini artinya kalau sudah azan segera berbuka, tidak menunda-nunda sampai tunggu isya saja, bukannya. Tetapi kalau belum azan maghrib, jangan buru-buru juga ya anak-anak ustazah ya. Yang kedua, berdoa saat berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan makan kurma atau air putih. Yang keempat ada yang namanya makan sahur, yaitu makan pada waktu sahur sebelum waktu sholat subuh. Makruh puasa. Apa artinya makruh? Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan pada saat berpuasa akan mendatangkan pahala. Akan tetapi jika dikerjakan juga tidak mendatangkan dosa. Makruhnya berpuasa berlebihan ketika berkumur-kumur dan beristisqa, artinya menghirup air ke dalam hidung dan berwudu siang hari. Jadi apabila melakukan hal ini secara berlebihan, itu bisa membuat makruh berpuasa. Yang kedua adalah tahu berbekam. Anak ustazah pernah mendengar yang namanya bekam ya. Jadi bekam itu pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi hukumnya makruh saat berpuasa. Yang ketiga belum. Menunda berbuka ketika sudah mendengar azan. Itu dimakruhkan, tidak apa-apa, tetapi akan lebih baik segera. Yang keempat, melakukan hal-hal yang mengundang syahwat bagi suami istri. Memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja, seperti nih, memasukkan jari ke mulut agar muntah. Terus bagaimana ustazah yang muntah saat naik kendaraan? Anak-anak ustazah,
naik kendaraan itu kan kita tidak sengaja muntahnya. Kalau anak-anak ustazah atau orang yang dalam perjalanan saat berpuasa dan dia muntah, tidak batal puasanya. Tetapi Allah juga memberi keringanan buat para musafir atau perjalanan jauh, itu tidak apa-apa tidak berpuasa dan harus mengganti di waktu lain atau di hari lain. Tetapi kalau emang dia tetap berpuasa dan muntah, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar air mani. Yang keempat, murtad atau keluar dari agama Islam. Keluar darah haid dan nifas bagi perempuan, hilang akal atau gila, memasukkan infus ke dalam tubuh karena difungsikan sebagai pengganti makanan. Dan ini bisa membatalkan puasa karena infus yang difungsikan untuk bisa mengenyangkan diri itu juga bisa membatalkan puasa. Baik anak-anak ustazah, silakan ditonton ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan ilmu tentang puasa. Yang bersih ya, Bu. Kakek lagi sibuk nih. Iya, Kak. Tapi kakek sibuk ngapain sih? Ini loh, gedein kembaranmu. Kembaran Wowo teh cacing. Ayo, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Halo teman-teman, ketemu lagi. Pagi ini Wowo sedang ada di desa kakek. Kira-kira ada cerita apa ya? Ya ikutin kisahku. Wowo, pagi ini kamu bantuin kakek bersihin rumah ya. Oh, bersihin rumah. Tumben, Kek. Kan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci puasa, Wo. Oh, gitu ya, Kek. Terus Wowo harus ngapain? Kamu tugasnya mengeluarkan semua barang-barang yang ada di rumah ini untuk dijemur, Wo. Wah, itu teh gampang. Oke, Grandfather. Siap. Laksanakan. Teman-teman yang di rumah, beginilah tradisi yang ada di desa kakek Wowo untuk menyambut bulan suci Ramadan. Para warga biasanya membersihkan rumah masing-masing, termasuk kakek dan Wowo. Para warga ada yang menyapu, mengepel, mengecat rumah, dan lain-lain. Kakek, beneran nih semua barang harus dikeluarin dari rumah. Berat, Kek. Iya, namanya aja bersih-bersih. Ini udah ke-51 Wowo angkat barangnya, Kek. Bantuin kenapa? Maaf, Wo, nggak bisa. Ini kakek juga lagi sibuk ini loh. Aduh, Kek. Ini udah ke-110 Wowo angkat barangnya. Kakek teh lagi ngapain sih? Semangat, Wo. Paling sebentar lagi selesai. Iya, Kek. Kurang jendela ini aja udah selesai. Tapi Wowo teh kepo. Kakek sibuk apa ya dari tadi? Hehehe, ini loh ngasih makan kembaranmu biar cepet gede, cepet sekolah. Hehehe. Sudah sore, Wo. Barangnya dimasukin lagi ya. Wowo, ini kan mau memasuki bulan puasa. Coba diingat-ingat, kamu tahun lalu batal berapa hari? Bentar, Kek. Wowo ingat-ingat. Wowo batal 1 hari, Kek. Begini ceritanya.
siang itu cuaca panas banget kek. Wowo lagi main sama Purwanto. Tiba-tiba Purwanto bilang begini. Wo, kita batal yuk hari ini. Kayaknya aku nggak kuat deh. Soalnya panas banget. Aduh Gusti, jangan atuh Pur. Udah nanggung. Udah jam 10 pagi nih loh. Ya udah, kamu temenin aku ke warung ya, Wo. Loh, lah terus kok kamu bisa batal puasa, Wo? Sabar atuh kek, begini lanjutan ceritanya. Wowo akhirnya menemani Purwanto pergi ke warung kek. Padahal Wowo nggak mau batal. Purwanto, jangan paksa Wowo atuh Pur. Aduh, jangan dorong-dorong Wowo Pur. Wowo nggak mau batal Pur. Hehehe, siapa yang dorong, Wo? Kamu itu masuk sendiri ke warung. Bu, aku pesen soto 1 sama es teh 1 ya. Kamu apa, Wo? Jangan paksa Wowo atuh Pur. Ya udah deh, Bu. Wowo pesan goda-goda 2, nasi remas 1 pakai telur ya, sama cucu es. Terus kayak gitu bener gak, Wo? Wowo kan setia kawan kek. Apa setia kawan? Setia kawan itu dalam bentuk kebaikan. Kalau dalam bentuk kejelekan namanya setia setan. You know I'm gonna get Sungguh sweet Nabi mencintamu, Kayak ada yang nyanyi. hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Kok kayak suara Bila kakek ya? marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Kakek kok sedih kenapa? Kalau denger lagu itu, kakek jadi kangen nenekmu, Wo. Wowo juga kangen nenek kek. Itulah ceritaku teman-teman. Kata kakek, bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia bagi umat Islam. Bagi kaum muslim, kita harus menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan cara menyiapkan hati, mental, dan juga tawakal ya teman-teman. Wowo teh kepo, kalian batal berapa kali puasa kemarin? Ceritakan ke Wowo ya. Dadah, Assalamualaikum. inilah kita yang selalu bersama. Cerita kita merah putih berjaya.